Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu guru selalu berharap dan berdoa untuk kita semua agar senantiasa sehat walafiat. Meskipun kita masih belajar di rumah nih, kita harus selalu bersemangat ya. Dan tidak lupa juga, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua dapat terhindar dari virus corona. Hari ini, Ibu Hana akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 8, subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Oh iya, sebelum mulai belajar, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Nah, sebelum ke materi, anak-anak coba deh perhatikan dulu gambar yang ada di samping ini. Nah, adakah perbedaan antara kedua gambar tersebut? Ya, betul. Gambar yang pertama merupakan gambar daerah yang subur, yang memiliki cadangan air yang sangat melimpah. Sedangkan gambar yang kedua merupakan gambar daerah yang gersang, yang mana pada daerah ini tidak memiliki cadangan air yang cukup. Tahukah kalian, jika kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan yang subur pun akan berubah menjadi lingkungan yang gersang. Misalnya, kita melakukan penebangan hutan secara liar, dan itu akan menyebabkan hilangnya cadangan air tanah yang diakibatkan oleh tidak adanya daerah resapan air. Nah, sebaliknya, jika kita menjaga lingkungan, daerah yang gersang pun akan berubah menjadi lingkungan yang subur. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan kita menjadi subur? Yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara reboisasi atau penanaman hutan kembali. Nah, dan kita juga harus selalu menjaga kelestarian hutan, karena hutan merupakan daerah resapan air utama. Perubahan lingkungan ini dapat terjadi karena dua faktor. Faktor yang utama, yang pertama yaitu karena faktor lingkungan, dan yang kedua bisa karena faktor manusia. Nah, perubahan lingkungan ini ada yang bersifat menguntungkan dan ada pula yang bersifat merugikan. Lalu, apa saja itu? Yuk kita simak sama-sama. Nah, berikut ini adalah siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air meninggalkan tanah lalu ke udara, selanjutnya air turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai dan mengalir kembali ke laut, ada juga yang menggenang dan membentuk danau. Lalu, air yang turun ke tanah juga ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Nah, masuk ke dalam kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, anak-anak, air cadangan tadi akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air ini terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan di hutan akan mampu memperkukuh struktur tanah. Nah, saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah ini akan menjadi air tanah ya. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Nah, air meresap akan diresapi oleh akar-akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah ini menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan ya, bahwa keberadaan hutan sangatlah penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita
harus senantiasa menjaga dan melestarikan hutan ya anak-anak. Saat ini banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar dan pembakaran. Pepohonan di hutan ini ditebang lalu dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, ataupun industri. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi, akan terjadi banjir. Dan pada saat kemarau, akan banyak daerah yang mengalami kekeringan. Dan pembangunan jalan yang menggunakan aspal dan beton dapat menghalangi meresapnya air. Sehingga saat hujan, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air akan menggenangi jalan-jalan. Anak-anak, apabila daerah resapan air semakin berkurang, maka air di bumi ini akan semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau-danau menjadi kering ya, karena sungai dan danau ini menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Akibatnya, menurunnya proses penguapan ini dapat menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Nah, keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, anak-anak, dari pembahasan siklus air tanah tadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 peristiwa air. Yang pertama yaitu air bergerak meninggalkan tanah ke udara yang biasa disebut dengan penguapan. Dan peristiwa yang kedua yaitu air yang tadi akan turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Dan pada peristiwa yang ketiga yaitu air hujan yang turun tadi ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta batuan sehingga menjadi cadangan air atau sumber air. Nah, anak-anak, itulah tadi siklus air tanah. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu pembahasan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.